Jangan nantang-nantang pemerintah pusat. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Ada kabupaten, apa kabupaten? Pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Salam ngopi, salam suruput pokoknya guys. Bertemu lagi di channel Oyeng Bacot yang membahas video-video viral dan kasus-kasus yang lagi ramai ya. Sekarang kita balik lagi di Kalimantan Timur ya. Prabowo mengkritik kinerja gubernurnya yang di demo kemarin tuh ya, yang soal anggarannya dipakai kehidupan pribadinya ya, dan ya digelontorkan untuk dinasti Masud ya, karena DPR-nya dan pejabat-pejabat lainnya itu semua keluarganya. Tanggapan kalian gimana nih terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur tersebut ya, sebagai warga Kaltim dan sebagai rakyat Indonesia gimana setelah melihat kepemimpinan beliau ya? Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya ya. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Mobil dinas 8 miliar, Gubernur Kaltim disorot Prabowo bandingkan dengan mau 1 miliar. Pemerintah pusat. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Ada kabupaten, apa kabupaten? Pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab. Ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Ya kan? Lihat ya, sampai Presiden kita Prabowo Subianto turun tangan menghadapi atau mengkritik keras Gubernur Kaltim ini ya, yang membeli mobil seharga 8M. Tapi seorang presiden ya, orang nomor 1 di Indonesia, cuma membeli mobil seharga 1M kurang ya, tapi sekelas gubernur, ya gaya-gayaan tuh. Menurut tanggapan kalian gimana nih terhadap gubernur tersebut ya? Kalau tahu masalah, copot ganti sama yang layak. Kalau udah jelas gak efisien, Pak, langsung ditegur, jangan disorot. Betul banget, Pak. Pertama dapat Bogor, Kak. Tanggapan kalian nih terhadap kinerja Gubernur Kaltim ini gimana ya? Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Ini video yang dulu ya. Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Lihat ya, ini video yang dulu. Tapi ya kita melihat rekam jejaknya sekarang, Gubernur Kaltim ini yang dulu meledek ke Gubernur Jawa Barat, Gubernur konten, tapi dia sekarang kebanyakan konten ya.
sampai pas demo kemarin dia tidak menemui massa, tapi dia klarifikasi lewat konten. Tanggapan kalian gimana nih terhadap gubernur konten yang baru ya? Ya, Ria panas ya. Lebih baik konten tapi dicintai oleh rakyatnya. Sehat selalu Pak Deddy Mulyadi. Berarti Rudy Masud sering nonton TikTok daripada turun di lapangan. Benar ya, kenyataan sekarang nih. Ini komentar 2025. Lah Gubernur Kaltim, lu salah pilih lawan bosku. Tanggapan kalian gimana terhadap kritik Gubernur Kaltim dulu ya kepada KDM ini? Karena mau didemo. Nah, karena mau didemo, pejabat satu ini tiba-tiba jadi alim. Pejabat Ya, satu ini tiba-tiba jadi alim. Jadi kalian pasti sudah tahu siapa pejabat yang satu ini. Seorang gubernur Kalimantan Timur yang sering viral karena berbagai kelakuannya. Mulai dari menyebut KDM sebagai gubernur konten. Kang Deddy, gubernur konten. Lalu istrinya yang sering tampil bak Ratu Inggris. Beautiful, amazing. Dan meminta mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Bahkan ada juga renovasi rumah dinas pejabat Kaltim yang biayanya mencapai 25 miliar rupiah. Nah, karena itulah muncul isu bahwa dia akan didemo oleh rakyat Kaltim pada 21 April 2026. Tiba-tiba dia mendadak jadi alim sebelum rakyat turun aksi. oh, ini ya Dan maksudnya. ya, itu benar-benar terjadi. Rakyat dan mahasiswa Kaltim akhirnya berdemo di depan kantor gubernur pada 21 April kemarin. Tapi ya seperti biasa, yang menghadap rakyatnya langsung bukanlah pejabat yang didemo, tapi para aparat berbaju coklat, katanya untuk rakyat, tapi kok memihak cuak. Karena Tanggapan kalian nih terhadap ya Gubernur Kaltim ini ya, anggarannya benar ya sangat diselewengkan ya, tidak dipakai dengan layak ya, yang untuknya dipakai untuk kemakmuran rakyat atau daerah tersebut, tapi dia gunakan untuk kepentingan pribadinya ya. Tanggapan kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar terhadap gubernur ini ya. Apakah ada gubernur-gubernur di Indonesia yang seperti Gubernur Kaltim ini? Tulis di kolom komentar ya. Untuk apa coba dipilih? Kayaknya kepaksa ya. Posisi bukan memihak, Bang. Lu emang tegasnya. Siapa sih yang milih dia? Oh my God, beautiful. Di balik demo ricuh Kaltim, protes gaya hidup gubernur. Gubernur, demo pecah di Kalimantan Timur. Wih, lihat ya, ribuan massa tuh. Wow. Demo terjadi karena banyaknya berita kontroversial tentang penggunaan anggaran dari sang gubernur akhir-akhir ini. Mulai dari yang terbaru, biaya jamuan tamu pimpinan Kaltim mencapai 6 miliar rupiah. Lebih tinggi dari provinsi lain. Jawa Barat di 3,7 miliar dan Maluku Utara di 44 juta rupiah saja. Data yang diambil dari realisasi Inaprok 2025 memancing banyak tanya. Mengapa anggarannya bisa berbeda jauh? Apalagi jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara yang hanya 44 juta saja. Apakah sajian yang disajikan adalah Wagyu A5 disertai dengan topping emas batangan atau lobster yang ditangkap, dimasak langsung secara fresh di depan muka tamu? Mengingat selera fashion, Ibu Gubernur Kaltim sangatlah fancy dan modis, memakai mantel bulu dan mahkota. Yang membuat saya bertanya, apakah di Kaltim sedang musim dingin? Bukan hanya soal jamuan tamu, masyarakat juga menyoroti biaya renovasi rumah dinas yang sangat fantastis, mencapai 25 miliar rupiah. Yang kemudian direspon oleh Gubernur Kaltim dengan pernyataan daripada tinggal di hotel setiap hari. Artinya bisa nginep di hotel, bisa di mana. Kalau saya enggak, saya di rumah dinas. Setelah saya hitung-hitung dan amati Pak,
Lebih baik Bapak tinggal di hotel. Karena hotel yang sudah bagus sekali, anggap saja 3 juta per malam. Saya kalikan 30 hari, 90 juta per bulan. Dikali 5 tahun Bapak mengabdi sebagai gubernur, baru memiliki total 5,4 M. Jika biaya renovasi Bapak 25 miliar, masih ada selisih 20 miliar kurang lebih untuk penghematan negara. Di tengah demo masyarakat, Gubernur Kaltim hanya mengucapkan terima kasih terhadap masukan rakyat yang berkelas. Dari tragedi demo di Kaltim yang saat ini terjadi, mengingatkan kita bahwa wakil rakyat seharusnya hidup seperti rakyat yang diwakilkan. Karena mereka digaji dan hidup dari uang rakyat. Jika rakyat yang mereka wakili masih belum sejahtera, mereka masih belum pantas untuk bermewah-mewahan, mengundang tamu sampai menghabiskan uang 6 miliar. Renovasi rumah dengan harga fantastis 25 miliar. Apalagi beli yang hanya mobil untuk dipakai tugas 8,5 miliar. Sungguh tidak pantas. Aduh ya, kirain untuk beli kursi, beli ya renovasi rumah dinas, buat beli mobil saja ya. Ternyata jamuan tamu atau makan Gubernur Kaltim itu menghabiskan anggaran pemerintah itu sampai 6 miliar ya. Emang makan apa ya? Beli sapi juga itu gak sampai 1 miliar ya. Kalau kita motong sapi itu ya, kalau untuk dia sendiri itu bisa kepake dagingnya 1 bulan lebih kayaknya ya. Kalau dimakan tiap hari ini anggarannya sampai 6 miliar. Ya. Tanggapan kalian gimana terhadap dinasti di Kaltim ini ya? Tulis di kolom komentar. Kita baca para netizen nih. Benar-benar mementingkan diri sendiri. Jalan kecamatan hancur parah, jembatan belum selesai. Kami mau berobat terkendala akses jalan hilir mudik sulit. 44 juta ke 6 M gak cuma anggarannya yang bagaikan langit dan bumi, kinerjanya juga beda jauh. Iya benar ya, tanggapan kalian, kritik kalian gimana terhadap penghabis anggaran untuk rakyat ya yang bisa disakui ke kantong pribadi ini nih. Kita lanjut lagi. Melakukan demo. Kaltim demo atas keresahan renov Rumdim 25 miliar. Kaltim melakukan demo besar-besaran pada gubernur mereka. Dan semua ini dilakukan karena keresahan masyarakat terkait dengan renovasi rumah dinas yang mencapai 25 miliar, pengadaan mobil dinas 8,5 miliar, termasuk adanya politik dinasti dan pembungkaman aspirasi. Terus gimana, Ri? Demo ini sampai ricuh nggak? Ricuh banget, Rin. Jadi demo ini terjadi pada tanggal 21 April kemarin. Masanya itu sekitar 7.000 orang. Dari mahasiswa, ormas, dengan kelompok disabilitas juga ikut turun. Awalnya mereka kumpul di DPRD Kaltim, terus geser ke kantor gubernur. Nah, pas sore menjelang malam, masa mulai lempar botol kaca dengan batu ke aparat. Akhirnya polisi bubarkan pakai water cannon. Yang bikin makin panas, Gubernur Rudi Masud keluar kantor tapi diam aja. Gak mau jawab wartawan sama sekali. Wah, parah sih itu. Terus ada hasilnya nggak di demo sebesar itu? Ada, Rin. 7 fraksi di DPRD Kaltim akhirnya sepakat untuk gulirkan hak angket. Jadi mereka bakal investigasi kebijakan anggaran Pemprov. Intinya rakyat Kaltim gak tinggal diam. Mereka nuntut transparansi dan penghentian KKN. Kita lihat aja ke depannya gimana tindak lanjutnya. Kaltim. Menurut kalian nih, apakah Gubernur Kaltim ini akan lengser setelah didemo oleh rakyat dan masyarakat kemarin? Tanggapan kalian gimana nih? Ya mudah-mudahan segera lengser ya, agar Kaltim itu bisa lebih maju dan mendapatkan gubernur yang lebih layak ya, seperti Gubernur Kaltim sebelumnya ya. Apa sih Gubernur Kaltim? Mana soalim lagi. Aku yang tinggal di Kaltim diam-diam aja. Tumben provinsi gue terkenal. 2 hari ini sinyal jelek. Gubernur mentingin diri sendiri ya. Tidak mementingkan masalah rakyat ya. Satu yang ngomongnya Gubernur Kaltim temui mahasiswa.
Pasti saya jawab semua kok. Saya dulu Ini deh, parodinya ya. Silakan, apa pertanyaannya? Langsung aja deh Pak, ngapain buang-buang anggaran 8,5 M cuma buat beli mobil dinas doang? Saya tuh nggak pernah pakai mobil dinas di Kaltim. Tapi anggarannya dipakai kan Pak? Dipakai dong, kalau nggak dipakai kan mubazir. Mobil dinas mah pakai kijang aja Pak, itu juga udah bagus. Bener tuh Mat, bilang aja mau mobil mewah tapi nggak punya duit. Malu dong kalau gubernurnya pakai kijang. Kita ini Kaltim yang punya IKN. Tamu kita kan dari mancanegara. Lebih malu lihat jalanan rusak lah Pak. Tenang aja, nanti tamu kita saya sediain Pajero. Yang penting anggarannya ada. Wah, otak gue digeser nih orang. Ya, next. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Terus anggaran renovasi rumah dinas sampai 25 M itu buat apa? Kan nggak ada gunanya juga buat rakyat, ya kan? Jelas ada dong, kalau rumah dinasnya mewah, tidur saya kan pules. Jadinya badan saya fit. Di mana letak keuntungannya buat kita? Saya jadi nggak malas kerja buat kota ini. Udah pernah cek kejiwaan belum Pak? Udah pernah dong. Terus apa katanya? Katanya sih saya demensia, jadi wajar kalau minta aneh-aneh. Ya udah kita pulang aja, nggak waras nih orang. Terus kita rela ini dipimpin sama orang modelan begini. Udah, biarin aja, ntar juga turun sendiri dia. Masa iya? Lihat ya, ini parodi yang dilakukan oleh remaja-remaja terhadap kinerja Gubernur Kaltim. Tanggapan kalian gimana nih terhadap parodi ini ya? Jagalah marwah Kaltim. Marwah Kaltim, ini lihat ya, ini sangat jelek jalannya. Provinsi kita viral banget ya, viral karena gubernurnya bobrok. Kita lanjut lagi nih. Jalan pada bol. Roasting Gubernur Kaltim, lihat ya. Aspal belum rata, malah renovasi rumah 25 M. Emang situ siapa? Raja Firaun? Itu! Warganya pada susah, tambah nggak bikin pencemaran lingkungan. Bukannya diurusin, malah pengen beli mobil 8,5 M. Itu! Udah diprotes, di demo, bukannya mundur, malah bikin video klarifikasi sambil pegang pulpen sama buku. Situ mau dibilangin telek? Itu! Ngatain KDM, gubernur konten, dianya sendiri nggak kompeten. Itu! Keluarganya dibagi-bagi posisi strategis. Warganya tapi meringis. Itu! Tambah T, tambah U, tambah H. Itu! Tanggapan kalian terhadap parodi lagi nih, ada parodi yang satu dan ini lagi ya, parodi roasting Gubernur Kaltim ini ya. Tapi benar ya, parodi ini ya dengan bukti nyatanya ya, kenyataannya ya begitu, bukan dibuat-buat ya. Hidup Jokmio. Betul, ketiga pertama saya terakhir. Kita lanjut lagi nih. Warga Ngerti kagak yang dia kemarin masyarakat Kaltim demo terkait sudah apa? ngumpul. Ada seorang pemimpin daerah yang sedang membuat video klarifikasi, video tanggapan terkait setelah aksi demo besar-besaran kemarin tanggal 21 April 2026. Sampai disedih-sedihin itu muka, sampai dimelas-melasin itu wajah, sampai didramatisir itu musik pengiring video. Ya Tuhan. Harusnya Pak, Bapak ngomong kayak begitu tuh kemarin ketika aksi tersebut berjalan. Bapak turun, keluar, temui masyarakat Bapak. Dengarkan aspirasi-aspirasinya, sekaligus berikan solusinya. Ya mungkin kepengenan mereka mah lu keluar kali Pak ya, mundur dari kursi tersebut. Mungkin itu ya kan? Bukan malah membuat videonya di ruangan ber-AC lagi. Alah enak banget ya. Udah gitu ngomong katanya warga, demonya juga katanya alhamdulillah berjalan kondusif. Kondusif bagi lu. Ya kan? Orang lu mantau demo di atas gedung di lantai berapa itu di ruangan ber-AC. Seolah-olah lu sedang menikmati atraksi dari mereka para masyarakat Kalimantan Timur. Sekalinya keluar turun dari gedung kantornya ketika masyarakat demo udah pada pulang. Ya Pak kirain empot teh nyali Bapak tuh segede anggaran yang udah Bapak keluarkan untuk kepentingan pribadi Bapak, untuk menjaga marwahnya seorang gubernur Kalimantan Timur. Ya kan? Lah ternyata geringan nyalinya segitu doang. Kagak berani nemuin para aksi demo tersebut. Badan doang tinggi gede. Geringan kicep-kicep juga, giliran udah dikepung masyarakat mah. Masyarakat juga kagak bakalan demo, Pak, kalau Bapak kerjanya benar, amanah. Ya kan? Bukan memperkaya diri. Bukan menyenangkan diri. Oh ya Pak lupa, kenapa itu Noni Belanda kagak diajak buat klarifikasi juga? Kan lumayan Pak buat pajangan Bapak di samping Bapak. Sambil pura-pura nangis juga, mengelap air mata pakai kanebo. Kenapa? Apa jangan-jangan Noni Belandanya lagi main di kuburan Jeruk Purut ya? Atau lagi main di Lawang Sewu, daerah Jawa? Ajak Pak, ajak. Lumayan. Ya kan? Pajangan di sebelah Bapak. Biar terlihat keren gitu. Kalau Bapak memiliki istri seorang Noni Belanda.
Tanggapan kalian nih terhadap Mochika ya, terhadap kritiknya kepada Gubernur Kaltim ya, yang kinerjanya sangat bobrok itu ya. Kita baca para netizen nih. Gubernur Kaltim yang nyinyirin KDM kan, iya benar ya. Aku tinggal di Brau, Kalimantan Timur. Geram sama Gubernur Kalimantan Timur, bikin emosi dah. Gubernur Kaltim menjual kesedihan sambil ngopi di Singgasana Sang Raja. Sebut aja Gubernur Kaltim. Ayo nih, tanggapan kalian gimana terhadap kinerja Gubernur Kaltim, dan tanggapan kalian terhadap respon Presiden kita ya, Prabowo Subianto, terhadap Gubernur Kaltim ini ya. Gimana tanggapan kalian sebagai masyarakat Indonesia dan netizen yang budiman ya? Tulis di kolom komentar. Pokoknya mah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Dan yang mau support channel ini ada di deskripsi ya. Terima kasih.